Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai langkah yang dinamakan dengan ada langkah strategis 4A, yaitu avoid, alter, adapt, dan accept. Apa itu masing-masing makna dari keempat kata tersebut? Kita akan kuliti dan bahas secara mendetail. Yang pertama adalah avoid. Tentu saja prinsipnya adalah kita ditentukan oleh respon kita terhadap situasi. Sepakat semuanya ya? Apakah situasi bisa dirubah? Tentu saja tidak. Siapa yang bisa berubah? Kita sendiri yang harus merubah, yang harus fleksibel terhadap situasi tersebut. Teknik yang pertama adalah avoid, menghindar. Ketika kita tahu bahwa stresor kita itu adalah dari kata-kata teman yang pedas, kata-kata teman yang bisa menghancurkan semangat teman-teman, ya jangan teman-teman untuk mendekati orang tersebut karena akan menguras energi teman-teman. Avoid, hindari. Kalau dirasa bahwa stresornya itu datang dari hal-hal atau lingkungan yang tidak menyenangkan, ya avoid. Sebisa mungkin bisa menghindari. Jauhi lingkungan tersebut. Kalau istilah sekarang ada yang namanya toxic environment, toxic relationship, dan toxic friendship. Jauhi. Yang kedua ada yang namanya alter, mengubah situasinya. Ketika teman-teman merasa bahwa gue nggak bisa menghindari situasi ini, tapi gue bisa merubah. Tentu saja ini yang bisa kita lakukan. Misalkan teman-teman stres dengan kondisi rumah yang selalu berantakan. Caranya adalah dengan teman-teman merubah situasinya seperti apa? Merapihkan. Misalkan meja kerja yang selalu berantakan, mengubah, yaitu dengan merapihkan. Stresnya gara-gara ketemu teman yang selalu bikin mood hancur. Ya mengubah responnya. Responnya diubah dengan cara jangan dimasukkan ke dalam hati apa yang dia katakan. Terus ada yang namanya adapt atau beradaptasi dengan hal tersebut. Situasinya nggak bisa kita hindari, orangnya nggak bisa kita hindari. Ya adapt, adaptasi. Mau tidak mau, ya ini harus kita lakukan. Gitu. Karena you are what you respond to situation. Anda itu terdefinisikan dari respon Anda terhadap situasi. Dan situasi tersebut nggak bisa dirubah gitu. Dan yang bisa kita lakukan adalah ya dengan cara tersebut, yaitu beradaptasi. Walaupun saya tahu beradaptasi berat, tapi at least kita sudah mencobanya dan insya Allah atau pasti akan bisa melakukannya. Dan yang terakhir yaitu adalah acceptance. Menerima. Ketika situasi ini tidak bisa kita kendalikan 100%, pakai strategi namanya emotional focus coping. Acceptance yang menerima, legowo, dan kita memaknai secara emosional. Memaknai dengan memandang situasi ini penuh makna dan penuh yang namanya pembelajaran untuk kita semuanya. So, 4 hal tersebut, 4E strategi tersebut bisa dilakukan. Dan yang selanjutnya, keempat adalah ngomongin bagaimana langkah stress management adalah tidak terlepas dari yang namanya fisik, olahraga fisik. Itu mempengaruhi sekali terhadap kesehatan mental dan jiwa raga kita. Bahkan beberapa artis sekarang sudah terjun ke yang namanya olahraga mindfulness ya. Mindfulness itu adalah being present at the moment. You don't think about the situation, other situation. You don't think about your family. You don't think about your money. Then you don't think about anything happen in this world gitu. Hanya Anda dan pikiran Anda dan diri Anda. Mindfulness. Biasanya dilakukan dengan yoga. Terus juga dilakukan dengan semacam meditasi. Itu bisa Anda lakukan. Karena ternyata memang hormon-hormon endorfin itu harus dihasilkan dan diupayakan supaya kebahagiaan kita tetap terjaga. Karena ngomongin stres itu diciptakan oleh hormon yang namanya hormon kortisol atau hormon stres dalam diri kita. So, stres atau enggak, eustress atau distress itu tergantung dari teman-teman semuanya. Mau stres atau enggak, it depends on you.
Kita akan bahas di tema-tema selanjutnya. Selamat belajar dan sampai jumpa kembali. Happy learning!